kursi, Kak Salma boleh memilih kursi yang menurut Kak Salma itu nyaman agar konseling kita kali ini berjalan dengan lancar. Bagaimana sih? Silakan. Ya, boleh. Oke, agar sesi konseling kita kali ini berjalan dengan lancar, di mana saya boleh duduk? Sini, sebelah sana. Ya, oke, baik Kak Salma. Sebelumnya terima kasih Kak Salma sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada sesi konseling kita kali ini. Dan terima kasih juga Kak Salma sudah datang dengan tepat waktu, walaupun mungkin Kak Salma ini memiliki kesibukan atau permasalahan yang sedang Kak Salma alami. Baik, sebelumnya apakah posisi duduk saya sudah enak dilihat? Sudah. Sebelumnya Kak Salma pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah sama sekali. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Jadi Kak Salma, konseling itu adalah sebuah bantuan profesional yang dilakukan oleh saya sebagai konselor dan Kak Salma sebagai konseling ataupun orang yang sedang memiliki masalah. Nah, di sini saya akan membantu permasalahan yang sedang Kak Salma alami semampu saya. Nah, baik, apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk waktunya sampai jam berapa? Jadi sesi waktu kita kali ini akan berlangsung selama 45 menit sampai 60 menit. Nah, di sini juga kita akan melakukan sesi konseling dalam 3 sesi atau 3 pertemuan. Jadi nanti kita ada pertemuan yang sama. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oleh buat yang kerahasiaan? Oh, asas kerahasiaannya Kak Salma tidak perlu khawatir karena dalam konseling itu ada asas kerahasiaan di mana tidak boleh ada orang yang tahu tentang permasalahan konseling selain konseling itu sendiri yang membolehkannya. Nah, di sini saya izin nge-record, apakah diperbolehkan? Boleh. Boleh. Nah, kalau boleh tahu siapa saja yang boleh melihat atau mengetahui tentang permasalahan Kak Salma? Hanya keluarga Kak Salma saja. Baik. Nah, sebelumnya boleh dijelaskan permasalahan apa yang sedang Kak Salma alami? Masalah yang sedang saya alami itu tentang perkuliahan, pertemanan juga di kelas. Kayak setiap kan sekarang tuh lagi ini ya, mau deket-deketnya UAS. Nah, pasti kan dibagi-bagi banyak tugas-tugas kan dari dosen. Kayak bikin makalah, PPT itu kan tugasnya kelompok. Nah, setiap dibagi kelompok teh, kelompok bagian aku tuh apa sih yang nggak pada benar gitu, kelompoknya TMC pada ceweknya. Oke. Jadi Kak Salma ini merasa kewalahan gitu ya, karena menjelang mendekati UAS itu banyak tugas yang menumpuk di akhir. Iya. Nah, boleh dijelaskan lagi Kak Salma? Terus setiap udah dibagi kelompoknya, langsung bikin grup tuh ya, grup WA. Terus aku udah bilang kayak gini, terus saya apa sih bagi-bagi tugas, kata aku siapa yang nyari ininya. Terus gak ada yang ngejawab di grup teh, udah aku teh ngerjain sendiri. Gitu. Oke, jadi mungkin Kak Salma ini merasa kelelahan ya, karena temannya itu tidak mengikuti atau tidak berkolaborasi dalam tugas kelompok seperti itu. Ya. Oke, nah boleh dijelaskan apa sih namanya? Apakah saya boleh tahu permasalahan itu tuh terjadi sejak kapan? Sejak ini apa sih habis UTS. Oh, setelah UTS kejadian itu berlangsung gitu. Nah, boleh diceritakan lagi Kak Salma kejadian seperti apa? Kejadian apa yang paling Kak Salma itu bikin kesel gitu? Bikin kesel. Jadi setiap kalau misalkan kan mata kuliah itu kan di pagi ya jam 8 dimulainya. Nah, terus aku kan sering bareng kan sama Lesti.
bareng apa sih buat masuk kelasnya. Terus setiap mau masuk kelas teh kayak langsung pada repeh di kelasnya gitu ya. Terus ngeliat dari atas sampai bawah gitu. Nah kan nggak ada wah-wahnya, itu paling kesel sih. Oke, Kenapa kita jadi, harus diliatin kayak gitu? Kak Salma itu merasa bingung ya, karena kenapa pandangan teman-teman Kak Salma itu, teman-teman Kak Salma kepada Kak Salma itu seperti kelihatannya itu yang nggak enak aja gitu ya dilihatnya. Baik, nah apakah sebelumnya pernah ada permasalahan, ada problem sesama teman kelas? Problem sesama kelas ada sebenarnya. Sebelum UTS itu kayak kan teman aku tuh si Resti tuh kan lagi dekat ya sama cowok yang di kelas juga. Nah terus yang di kelas juga ternyata ada yang suka sama si cowok itu teh. Jadi udah lah ya, udah apa sih, jadi si cewek yang suka ke si cowok itu teh kayak ngomongnya aneh-aneh gini ke si cewek-cewek yang lainnya teh. Jadi cewek-cewek yang lain sih yang kayak gitu, cuma cowoknya mah enggak gitu. Biasa aja cowoknya, cuma ceweknya lagi ini kayak nggak suka. Oke, mungkin Kak Salma ini merasa apa ya? Ini disebut gatel gitu. Oke, jadi Kak Salma ini merasa sakit hati karena mungkin ada perkataan teman yang membuat Kak Salma itu sakit hati seperti itu ya. Oke, ada permasalahan lain? Permasalahan lain ya karena ini kan disebut kata karena si cowok-cowok yang di kelas tuh lebih apa-apa teh gitu ke Resti, ke aku sama ke Suci gitu. Spek mungkin pengennya cewek-cewek di kelas teh atau di kelas teh bukan cuma aku yang bertiga, tapi kan ada mereka juga, tapi kenapa harus ke aku sama si ke Suci gitu. Jadi makanya pengen gitu deket sama cowok. Oke, tapi apakah sebelumnya pernah permasalahan ini itu didiskusikan gitu secara kekeluargaan atau secara sekelas gitu? Belum pernah, tapi sempat ada rencana. Sempat ada rencana tapi belum dilakukan gitu ya? Belum. Oke, nah apakah ada permasalahan lain Permasalahan lain yang membuat kan tadi awalnya kan tugas kuliah ya, apakah ada permasalahan yang berefek atau yang menghambat kepada si tugas perkuliahan itu, entah itu dari keluarga atau pertemanan atau lingkungan? aku hambat tugas pertemanan sih. Lebih ke pertemanan ya. Jadi permasalahan ini kalau boleh saya simpulkan ya Kak Salma, jadi permasalahan yang sedang Kak Salma alami itu mungkin dari soal pertemanan, di mana pertemanan itu menghambat dari sisi tugas kelompok. Kan kalau namanya tugas kelompok berarti random ya. Ya mungkin Kak Salma sekelompoknya itu dengan teman-teman yang tidak suka gitu kan dengan Kak Salma. Nah, kalau boleh saya tahu lagi ya Kak Salma, apakah sebelumnya Kak Salma itu pernah tidak kayak mengajak gitu kepada teman kelompoknya untuk berkolaborasi gitu mengerjakan tugas? Suka ngajak gitu, cuman ya itu kalau misalkan di apa sih di grup juga nggak cuma dibaca doang, cuma kalau ada yang kayak gini cuma apa tuh aku mah nggak tahu nggak bisa, cuma kayak buat nanya apa referensi teh cina dia nggak tahu udah kuliah kayak gitu tadi, jadi makin susah gitu buat nyuruh juga buat bareng-bareng kerjain. Oke, jadi mungkin Kak Salma juga bingung ya, karena mau nyuruh teman tapi temannya juga tidak mengetahuinya. Ya. Mungkin ya. Oke Kak Salma, di sini saya akan menyimpulkan yang permasalahan yang Kak Salma alami. Jadi Kak Salma ini memiliki kewalahan mengerjakan tugas perkuliahan Ya. dan permasalahan pertemanan. Nah, dalam dua permasalahan ini, permasalahan mana yang akan kita selesaikan pada sesi kali ini? Permasalahan Pertemanan. Oke. Permasalahan pertemanan. Nah, untuk permasalahan pertemanan
Oke, baik. Jadi Kak Salma ingin menyelesaikan terlebih dahulu masalah permasalahan pertemanan. Nah, kalau saya boleh tahu dalam permasalahan pertemanan ini, Kak Salma ini merasa seperti apa sih gitu dalam pertemanan? Aku pertemanan di kelas ya, merasa asing. Oke. Jadi Kak Salma ini merasa asing karena teman sekelas Kak Salma itu tidak menyukai Kak Salma seperti itu ya. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah ada momen di pertemuan di mana Kak Salma ini merasa sangat diasingkan gitu oleh temannya? Waktu kelas, Waktu di kelas. Nah, kejadiannya seperti apa? kan aku cuma bertiga kan ya sama teman aku, cuma bertiga, pasti Suci doang. Jadi pas udah selesai makul teh, yang lain tuh pada ngomongin mau pergi kemana gitu ya, kayak mau ada rencana mau pergi gitu, tapi nggak diajak. Kita bertiga tadi masa asing gitu di kelasnya, kayak siapa sih, bukan teman gitu, nggak diajak nih. Cuma si circle itu doang, cewek doang gitu. Si cewek-cewek itu cuma ngajakin ke si cowok yang unggul ya, kayak aku Rasti Suci mah nggak diajakin gitu, dia mah merasa asing. Oke, jadi mungkin Kak Salma ini merasa diasingkan oleh teman sekelasnya ya, karena ada suatu momen di mana yang harusnya itu tuh perkumpulan atau momen berkumpul dengan teman, tetapi Kak Salma dengan dua teman lainnya itu tidak diajak seperti itu. Nah, apakah sebelumnya memang kedua temannya itu juga memiliki masalah dengan teman yang lain? Punya Punya. Boleh diceritakan? kan yang apa yang Suci dulu tuh kayaknya nggak bertiga, berempat aku ya, kayak apa sih, punya teman empat. Cuma setelah gitu kayak berkhianat itu, berkhianat. Terus si Suci kan lebih sering curhatnya ke si yang itu yang berkhianat. Cuma karena sekarang apa sih udah bisa, jadi si cewek yang berkhianat kayak nyebarin aneh-aneh gitu berita-beritanya. Jadi mungkin ada berita di mana berita itu tidak benar, tapi ada yang menyebarluaskan seperti itu ya. Oke. Dalam perasaan rasa asing yang ada di dalam diri Kak Salma itu, kalau saya boleh tahu dari angka 0 sampai angka 10, kalau 0 itu kayak tidak sama sekali, kalau 10 itu sangat merasa gitu, sangat merasa asing gitu. Kalau saya boleh tahu ada di angka berapa ya? 9. 9. Berarti merasa asing banget dong. Oke, di angka 9. Nah, dalam pertemuan kita kali ini, Kak Salma ingin menurunkan rasa asing itu di angka berapa? 4. Di angka 4? Oke. Nah, apakah Kak Salma memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Enggak, soalnya aku mah karena udah kayak gini, udah ini bodo amat gitu. Jadi mau ada Oke, teman jadi Kak Salma ini merasa udah kayak Gak peduli lagi. ya tidak peduli lagi gitu, karena emang temannya juga seperti itu ya. Jadi baik, Kak Salma, coba bayangkan di depan Kak Salma ini ada layar besar, mau itu layar bioskop, layar TV, yang penting layar itu besar. Nah, yang Kak Salma lihat di dalamnya itu kan teman-teman Kak Salma. Nah, kalau saya boleh tahu adegan apa yang muncul di sana? adegan di halte teman-teman. Di halte. Ya, Oke, jadi teman-temannya itu sedang berkumpul di halte seperti itu. Nah, ada siapa saja di sana, kan teman-teman itu banyak? di sana sebetulnya itu nama-namanya Ya, boleh. ada ceweknya, Dita, Ya. Zahra, Sita, Rizky, sama Ulan. Terus
Terus cowoknya ada Galang, Rizky, Jenny, sama Teguh. Oke. Nah, dari teman-teman itu semua, bagaimana ekspresi mereka pada saat melihat Kak Salma gitu? Kayak lihat dari atas sampai bawah gitu. Gitu sih. Muka-mukanya tuh kayak muka-muka nggak suka gitu. Oke. Jadi mungkin pandangan mereka itu kayak nggak suka gitu melihat Kak Salma ya. Apakah ada seseorang yang menyampaikan sesuatu pada saat melihat Kak Salma? Nggak ada. Nggak ada. Cuma manggil aja sih. Kayak say hi gitu. Siapa itu? Galang. Berarti laki-laki ya. Berarti dominannya itu laki-laki yang lebih humble daripada perempuannya itu. Oke. Jadi kan Kak Salma itu merasa diasingkan atau merasa tidak dianggap oleh teman sekelas. Nah, bagaimana seandainya jika teman-teman itu berubah gitu? Jadi kayak humble aja, ketemu say hi, ataupun mengajak, ada pertemuan kesini mengajak gitu. Apa yang Kak Salma rasakan? Bisa aja. Biasa aja. Kenapa? Karena kan dari awalnya gue udah nggak peduli gitu. Oke, mungkin Kak Salma udah terlanjur sakit hati ya. Jadi Kak Salma ini terlanjur sakit hati, jadi mau mereka berubah, mau mereka bagaimanapun, Kak Salma itu merasa biasa aja. Oke, Kak Salma, terima kasih. Kak Salma sudah rela menceritakan permasalahan dari awal pertama itu terjadi dan sampai permasalahan ini kita buat ya, kita selesaikan. Nah, dalam tadi Kak Salma sudah menceritakan bagaimana perasaan Kak Salma setelah mengikuti sesi konseling kita yang pertama. Cukup lega ya. Mungkin karena memang Kak Salma juga butuh teman untuk bercerita ya, seperti itu. Nah, oke. Mungkin Kak Salma di sini oke. Baik Kak Salma, saya ada sedikit tugas dari saya, karena mungkin bagaimanapun namanya juga pertemanan satu kelas, intinya kan Kak Salma ini masih dalam semester 1 ya, masih semester 1. Nah, saya harap sih tidak ada problem atau permasalahan yang ada di dalam satu kelas, karena bagaimanapun kan kalian akan berjuang dari awal sampai akhir kan, masih ada 2 tahun lagi kalian akan berjuang bersama-sama. Nah, saya ingin rasa kebiasaannya Kak Salma itu yang kayak udah nggak peduli sama teman, saya ingin Kak Salma mencoba membuka hati. Kayak misalkan teman Kak Salma itu mengajak ataupun beda gitu, sering say hi atau ngajak ngobrol, itu coba Kak Salma lebih berbuka diri, berbuka hati untuk berbicara gitu, seperti itu. Apakah Kak Salma sanggup untuk menjalankannya? Insya Allah sanggup. Oke, baik. Mungkin pertemuan kita kali ini di sesi konseling kita yang pertama kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Kita akan melanjutkan sesi konseling kita yang kedua nanti ya Kak Salma, nanti saya kabarin lagi. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kak Salma sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Ya, susah.